Halo teman-teman, selamat datang di Sinau di Mari channel. Hari ini saya akan membahas tentang seleksi kompetensi teknis operator layanan operasional berdasarkan kisi-kisi. Ini kisi-kisi yang pertama ya. Kita langsung aja masuk ke contoh soal yang pertama. Seorang operator layanan operasional di instansi pemerintah bertugas menerima dan memeriksa pengiriman sarana dan prasarana berupa peralatan kantor seperti komputer, printer, dan meja kerja. Bersamaan dengan barang tersebut, terdapat dokumen pendukung seperti surat pengantar, invoice, dan berita acara serah terima. Sebelum menerima barang, ia diminta untuk memastikan bahwa semua prosedur penerimaan dan pemeriksaan telah dilakukan dengan benar. Apa tujuan utama dari penerimaan dan pemeriksaan sarana dan prasarana beserta dokumennya sebagai operator layanan operasional? Yang A, untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan dokumen pendukung yang valid. Yang B, untuk mempercepat proses pengiriman barang tanpa perlu memeriksa dokumen. Yang C, untuk mengurangi biaya pengadaan barang dengan menerima barang tanpa verifikasi. Yang D, untuk menghindari tanggung jawab atas barang yang diterima. Yang E, untuk memastikan bahwa barang yang diterima langsung digunakan tanpa pemeriksaan. Di sini kita lihat dulu apa yang menjadi pertanyaannya ya. Apa tujuan utama dari penerimaan dan pemeriksaan sarana dan prasarana beserta dokumennya sebagai operator layanan operasional? Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan dokumen pendukung yang valid. Opsi A ini benar karena tujuan utama penerimaan dan pemeriksaan sarana dan prasarana beserta dokumennya adalah untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan dan dalam kondisi baik. Dan didukung dengan dokumen yang valid. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset pemerintah. Untuk opsi yang B, ini salah karena mempercepat proses tanpa perlu memeriksa dokumen dapat mengakibatkan penerimaan barang yang tidak sesuai atau cacat. Pemeriksaan dokumen adalah langkah penting untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan barang. Jadi ini salah. Lalu opsi yang C, ini salah karena menerima barang tanpa verifikasi justru dapat menimbulkan kerugian finansial jika barang yang diterima tidak sesuai atau rusak. Pemeriksaan barang dan dokumen adalah langkah preventif untuk menghindari kerugian. Ini berarti salah. Lalu jawaban yang D, ini salah karena tugas operator layanan operasional adalah memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dan valid, bukan menghindari tanggung jawab atas barang yang diterima. Justru pemeriksaan barang dan dokumen adalah bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan, makanya ini salah. Lalu yang E, untuk memastikan bahwa barang yang diterima langsung digunakan tanpa pemeriksaan, ini juga salah karena penggunaan barang tanpa pemeriksaan terlebih dahulu
dapat mengakibatkan masalah seperti kerusakan atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan. Pemeriksaan barang dan dokumen adalah wajib sebelum barang digunakan. Makanya ini salah. Jadi untuk soal yang pertama, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Berikut ini penjelasan lebih jelas tentang opsi jawaban untuk soal yang pertama. Teman-teman bisa ngelihat penjelasannya kenapa benar atau salahnya seperti di sini. Ini penjelasan secara lebih jelasnya. Untuk materi soal yang pertama, ini tentang tujuan utama penerimaan dan pemeriksaan sarana dan prasarana beserta dokumennya. Teman-teman bisa mempelajari ini secara lebih luas lagi. Kalau ini rangkumannya ya. Tujuan utama penerimaan dan pemeriksaan sarana dan prasarana beserta dokumennya. Yang pertama itu memastikan kesesuaian barang. Jadi barang yang diterima harus sesuai dengan spesifikasi yang dipesan, baik dari segi jenis, jumlah, maupun kualitas. Untuk yang kedua, memastikan keabsahan dokumen, yaitu dokumen pendukung seperti surat pengantar, invoice, dan berita acara serah terima harus valid dan lengkap. Yang ketiga, menjaga akuntabilitas, yaitu pemeriksaan barang dan dokumen adalah bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan aset pemerintah. Yang keempat, mencegah kerugian. Di sini pemeriksaan yang lebih dapat mencegah penerimaan barang yang cacat, tidak sesuai atau tidak lengkap sesuai sehingga menghindari kerugian finansial. Lalu yang kelima, mematuhi prosedur di mana pemeriksaan barang dan dokumen dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan pemerintah untuk menjaga transparansi dan keteraturan. Di sini tujuan utama dari penerimaan dan pemeriksaan sarana dan prasarana beserta dokumennya sebagai operator layanan operasional adalah untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan didukung oleh dokumen yang valid. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan aset pemerintah. Jadi untuk soal yang pertama ini pembahasannya tentang tujuan utama pemeriksaan sarana dan prasarana beserta dokumennya. Teman-teman bisa mempelajari secara lebih luas lagi dan ini materi utamanya. Soal yang kedua. Seorang operator layanan operasional di instansi pemerintah bertugas untuk menerima pengiriman sarana dan prasarana berupa peralatan kantor seperti komputer, printer, dan meja kerja. Bersamaan dengan barang tersebut terdapat beberapa dokumen pendukung. Sebelum menerima barang, ia diminta untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan valid. Dokumen apa yang biasanya diperlukan dalam proses penerimaan sarana dan prasarana sebagai operator layanan operasional? Yang A, surat pengantar, invoice, dan berita acara serah terima. Yang B, surat izin cuti, daftar hadir, dan notulen rapat. Yang C, laporan keuangan, surat keputusan, dan surat peringatan. Yang D, dokumen personalia, surat tugas, dan surat izin cuti. Yang E, arsip lama, surat pengantar, dan berkas pengadaan barang. Kita lihat soalnya, pertanyaannya. Kita lihat yang bagian yang ini, dokumen apa yang biasanya digunakan dalam proses penerimaan sarana dan prasarana sebagai operator layanan operasional? Untuk soal yang nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Surat pengantar, invoice, dan
berita acara serah terima. Kenapa ini benar? Karena dokumen-dokumen ini biasanya menyertai sarana dan prasarana yang dikirim. Surat pengantar berisi informasi tentang barang yang dikirim, lalu invoice berisi tentang rincian biaya, dan berita acara serah terima adalah dokumen resmi yang mencatat proses penyerahan dan penerimaan barang. Untuk jawaban yang B, kenapa salah? Ini surat izin, daftar hadir, dan notulen rapat. Ini salah. Kenapa? Karena dokumen-dokumen ini berkaitan dengan administrasi kepegawaian dan rapat. Jadi bukan tentang penerimaan sarana dan prasarana. Jadi ini salah. Lalu yang C ini juga salah. Laporan keuangan, surat keputusan, dan surat peringatan ini salah. Kenapa ini salah? Karena dokumen-dokumen ini berkaitan dengan administrasi keuangan dan keputusan internal, bukan dengan penerimaan sarana dan prasarana. Jadi yang C ini salah. Lalu yang D ini juga salah. Dokumen personalia, surat tugas, dan surat izin cuti. Kenapa ini juga salah? Karena dokumen-dokumen ini berkaitan dengan administrasi kepegawaian, bukan dengan penerimaan sarana dan prasarana. Lalu opsi yang E juga salah, arsip lama, surat pengantar, dan berkas pengadaan barang. Karena arsip lama dan berkas pengadaan barang tidak selalu menyertai sarana dan prasarana yang dikirim. Surat pengantar memang relevan. Ini memang relevan surat pengantar. Tapi opsi ini tidak sepenuhnya tepat, karena cuma surat pengantar aja yang sesuai. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Surat pengantar, invoice, dan berita acara serah terima. Untuk pembahasan lebih lengkapnya, teman-teman bisa ngeliat opsi ini. Opsi A, kenapa ini benar, lalu opsi B, kenapa ini salah, lalu opsi C atau opsi ketiga, kenapa ini salah, dan opsi D, kenapa ini salah, lalu opsi E, kenapa ini salah. Untuk pembahasan lebih lengkapnya seperti ini ya teman-teman. Dan untuk materi yang dipelajari untuk soal yang kedua ini, teman-teman bisa mempelajari tentang dokumen yang biasanya menyertai sarana dan prasarana. Di sini ada 5 dokumen ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen pelajarin materi yang soal nomor 2, materinya seperti ini kalau dirangkum. Yang pertama, surat pengantar. Surat pengantar ini berisi informasi tentang barang yang dikirim seperti jenis, jumlah, dan tujuan pengiriman. Yang kedua, invoice atau faktur. Ini berisi rincian biaya yang harus dibayar untuk barang yang dikirim. Lalu yang ketiga, berita acara serah terima. Di sini dokumen resmi yang mencatat proses penyerahan dan penerimaan barang termasuk kondisi barang saat diterima. Lalu yang keempat, spesifikasi teknis. Ini berisi rincian teknis tentang barang yang dikirim seperti model, kapasitas, dan fitur. Lalu yang kelima, dokumen kontrak atau pesanan. Di sini berisi kesepakatan antara instansi pemerintah dan penyedia barang atau jasa mengenai pengadaan barang. Di sini dokumen yang biasanya diperlukan dalam proses penerimaan sarana dan prasarana sebagai operator layanan operasional itu meliputi surat pengantar, invoice, dan berita acara serah terima. Dokumen-dokumen ini penting untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan dan didukung oleh dokumen yang valid. Jadi kalau teman-teman mempelajari tentang soal nomor 2, ini berisi tentang dokumen yang biasanya menyertai sarana dan prasarana. Teman-teman bisa mencari lebih lanjut tentang atau mengembangkan materi ini lagi.
Tapi kalau secara ringkasan seperti ini ya teman-teman. Soal yang ketiga. Seorang operator layanan operasional di suatu instansi pemerintah diminta untuk memastikan bahwa proses serah terima barang berjalan dengan baik. Dalam proses tersebut, ia harus membuat dokumen resmi yang mencatat seluruh detail barang yang disertakan dan diterima. Dokumen ini nantinya akan digunakan sebagai bukti hukum dan administrasi. Apa yang dimaksud dengan berita acara serah terima barang? Yang A, dokumen yang berisi laporan kerusakan barang selama proses pengiriman. Yang B, dokumen yang mencatat seluruh detail barang yang diserahkan dan diterima serta disepakati oleh kedua belah pihak. Yang C, surat perintah untuk melakukan pengiriman barang ke pihak lain. Yang D, laporan keuangan yang mencatat nilai barang yang diserahkan. Yang E, dokumen yang hanya digunakan untuk keperluan internal perusahaan. Untuk soal yang ketiga, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Di sini yang ditanyakan itu apa yang dimaksud dengan berita acara serah terima barang. Berita acara serah terima barang itu dokumen yang mencatat seluruh hasil detail yang diserahkan dan diterima serta disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu kenapa jawaban yang lain salah? Kita lihat opsi yang A ya. Dokumen yang berisi laporan kerusakan barang selama proses pengiriman. Ini salah karena ini lebih merujuk pada laporan insiden atau kerusakan, bukan tentang berita acara serah terima barang. Lalu opsi yang C, kenapa salah? Surat perintah untuk melakukan pengiriman barang ke pihak lain. Ini salah karena ini merupakan surat perintah pengiriman, bukan berita acara serah terima barang. Lalu yang D, kenapa ini salah? Laporan keuangan yang mencatat nilai barang yang diserahkan. Ini salah karena ini lebih terkait dengan laporan keuangan. Ya, ini tentang laporan keuangan, bukan berita acara serah terima. Lalu yang E, kenapa ini salah? Dokumen yang hanya digunakan untuk keperluan internal perusahaan. Ini salah karena berita acara serah terima barang itu biasanya melibatkan pihak eksternal, bukan pihak internal. Dan memiliki nilai hukum tidak hanya untuk internal perusahaan. Jadi jawaban yang E ini juga salah. Untuk soal yang ketiga, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Dokumen yang mencatat seluruh detail barang yang diserahkan dan diterima serta disepakati oleh kedua belah pihak. Berikut ini jawaban untuk soal nomor 3. Jawaban yang benar adalah yang B. Lalu mengapa pilihan yang lain salah? Ini kenapa pilihan yang A salah? Lalu kenapa ini pilihan yang C salah? Lalu ini pilihan yang D, kenapa ini salah? Selanjutnya ini pilihan yang E, kenapa ini salah? Ini pembahasan jawaban untuk soal yang ketiga. Lalu di soal yang ketiga ini kita belajar tentang definisi berita acara serah terima barang. Jadi berita acara terima barang adalah dokumen resmi yang dibuat untuk mencatat proses serah terima barang antara kedua belah pihak atau lebih. Dokumen ini berisi detail barang yang diserahkan, kondisi barang, tanggal serah terima, dan tanda tangan dari pihak yang terlibat sebagai bukti bahwa barang tersebut telah dilakukan.
Jadi fungsi berita acara serah terima barang itu yang pertama sebagai bukti hukum bahwa barang telah diserahkan dan diterima. Lalu sebagai dokumen administrasi yang dapat digunakan untuk pelacakan dan pertanggungjawaban. Yang ketiga, menghindari sengketa di masa depan karena semua detail barang dan kondisi telah dicatat dan disepakati. Di sini yang kita pelajari sebagai operator layanan operasional, memahami dan mampu membuat berita acara serah terima barang adalah hal penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses serah terima barang. Dokumen ini harus dibuat dengan cermat dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Kalau teman-teman mempelajari soal nomor 3 ini berisi tentang definisi berita acara serah terima barang. Teman-teman bisa lebih mengembangkan lagi, ini cuman rangkumannya aja ya. Ini definisi, lalu ini sini ada fungsinya juga. Jadi untuk soal nomor 3, teman-teman belajar tentang definisi atau mempelajari tentang berita acara serah terima barang. Soal yang keempat. Seorang operator layanan operasional di suatu instansi pemerintah bertanggung jawab untuk memeriksa kondisi fisik sarana dan prasarana yang diterima dari supplier. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa barang yang diterima dalam kondisi baik dan sesuai dengan spesifikasi yang dipesan. Untuk melakukan pemeriksaan tersebut, ia memerlukan alat bantu yang tepat. Sebutkan alat bantu yang dapat digunakan untuk memeriksa kondisi fisik sarana dan prasarana. A. Komputer, printer, dan scanner. Yang B. Mesin fax, telepon, dan ponsel. Yang C. Kertas, pulpen, dan stapler. Yang D. Proyektor, speaker, dan mikrofon. Yang E. Meteran, timbangan, dan multimeter. Untuk soal yang keempat ini, yang ditanyakan adalah sebutkan alat bantu yang dapat digunakan untuk memeriksa kondisi fisik sarana dan prasarana. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Meteran, timbangan, dan multimeter. Di sini kenapa jawaban yang A, komputer, printer, dan scanner ini salah? Karena alat-alat ini digunakan untuk keperluan administrasi dan dokumentasi. Jadi bukan untuk memeriksa kondisi fisik barang. Lalu yang B, kenapa ini salah? Mesin fax, telepon, dan ponsel ini salah. Karena alat-alat ini digunakan untuk komunikasi, bukan untuk pemeriksaan fisik barang. Lalu yang C, kertas, pulpen, dan stapler. Alat-alat ini juga salah. Kenapa? Karena untuk keperluan tulis-menulis dan pengarsipan, bukan untuk memeriksa kondisi fisik barang. Selanjutnya yang D, proyektor, speaker, dan mikrofon ini juga salah karena alat-alat ini digunakan untuk presentasi dan komunikasi audio visual, bukan untuk pemeriksaan fisik barang. Jadi jawaban yang D juga salah. Untuk soal 4, jawaban yang paling benar adalah yang E, meteran, timbangan, dan multimeter. Berikut ini pembahasan lebih lengkapnya ya. Jawaban yang benar itu yang E, yang tadi meteran, timbangan, dan multimeter. Kenapa pilihan yang lain salah? Di sini kenapa komputer, printer, scanner salah? Kenapa mesin fax, telepon, dan ponsel ini salah? Kenapa kertas, pulpen, dan stapler ini juga salah? Dan ini yang D, proyektor, speaker, dan mikrofon, kenapa ini salah? Pembahasannya seperti ini ya. Kenapa pilihan yang lain salah? Berikut ini hal yang dipelajarin
tentang soal yang keempat ya. Soal yang keempat itu mempelajari tentang alat bantu untuk memeriksa kondisi fisik sarana dan prasarana. Yang pertama itu meteran. Meteran ini digunakan untuk mengukur dimensi fisik barang seperti panjang, lebar, dan tinggi. Ini penting untuk memastikan bahwa barang sesuai dengan spesifikasi yang dipesan. Lalu timbangan digunakan untuk menimbang berat barang. Ini penting terutama untuk barang yang dijual berdasarkan berat atau yang memerlukan penanganan khusus karena beratnya. Lalu yang ketiga, multimeter digunakan untuk mengukur berbagai parameter listrik seperti tegangan, arus, dan resistensi. Alat ini penting untuk memeriksa kondisi barang elektronik dan peralatan listrik. Nah, untuk soal nomor 4 ini, sebagai operator layanan operasional menggunakan alat bantu yang tepat seperti meteran, timbangan, dan multimeter sangat penting untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang diterima dalam kondisi baik sesuai dengan spesifikasi yang dipesan. Alat-alat ini membantu dalam melakukan pemeriksaan fisik yang akurat dan detail. Jadi untuk soal nomor 4 ini, teman-teman mempelajari tentang alat bantu untuk memeriksa kondisi fisik sarana dan prasarana. Teman-teman bisa mengembangkan lebih lanjut tentang hal ini. Kalau rangkumannya seperti ini ya. Jadi untuk soal nomor 4, teman-teman pelajari tentang hal ini. Soal yang kelima. Seorang operator layanan operasional di suatu instansi pemerintah sedang mempersiapkan proses penerimaan dan pemeriksaan sarana dan prasarana yang baru dikirim oleh supplier. Ia menyadari bahwa proses ini tidak boleh dilakukan sendirian, tetapi harus melibatkan lebih dari satu pihak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Mengapa penting untuk melibatkan lebih dari satu pihak dalam proses penerimaan dan pemeriksaan sarana dan prasarana? Yang A, untuk mempercepat proses penerimaan barang. Yang B, untuk mengurangi jumlah dokumen yang harus disiapkan. Yang C, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan. Yang D, untuk memudahkan proses pembayaran kepada supplier. Yang E, untuk menghindari interaksi dengan supplier. Untuk jawaban soal nomor 5 itu yang paling tepat adalah yang C. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan. Di sini kita lihat pertanyaannya. Mengapa penting untuk melibatkan lebih dari satu pihak dalam proses penerimaan dan pemeriksaan sarana dan prasarana? Lalu kenapa pilihan yang lain salah? Kita lihat opsi yang A. Untuk mempercepat proses penerimaan barang. Ini salah. Kenapa? Karena melibatkan lebih dari satu pihak sebenarnya dapat memperlambat proses. Jadi bukan mempercepat ya. Karena perlu koordinasi dan verifikasi, tetapi ini dilakukan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan proses. Jadi untuk soal nomor A ini kenapa salah? Lalu yang B, kenapa salah? Untuk mengurangi jumlah dokumen yang harus disiapkan. Ini salah. Kenapa ini salah? Karena melibatkan lebih dari satu pihak tidak mengurangi jumlah dokumen. Malah mungkin menambah dokumen verifikasi dan laporan. Jadi ini salah. Lalu pilihan yang D, kenapa ini salah? Untuk memudahkan proses pembayaran kepada supplier. Ini salah. Karena proses pembayaran kepada supplier biasanya dilakukan setelah penerimaan dan pemeriksaan barang selesai dan diverifikasi, bukan karena melibatkan lebih dari satu pihak dalam pemeriksaan. Jadi ini salah. Lalu yang E, kenapa salah? Untuk menghindari interaksi dengan supplier. Ini salah. Karena melibatkan lebih dari satu pihak dalam pemeriksaan tidak ada hubungannya dengan menghindari
interaksi dengan supplier. Interaksi dengan supplier tetap dilakukan untuk klarifikasi dan resolusi masalah jika ada. Jadi untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah yang C, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan. Nah, ini berikut kenapa jawaban yang benar. Ini soal untuk nomor 5 ya, jawaban yang benar yang C. Lalu mengapa pilihan yang lain salah? Kenapa yang A ini salah? Kenapa yang B ini juga salah? Lalu kenapa yang D ini juga salah? Dan yang terakhir, kenapa yang E ini salah? Ini pembahasan lebih lengkapnya ya. Berikut ini apa yang kita pelajarin di soal nomor 5. Materi yang kita pelajari untuk soal nomor 5 itu tentang pentingnya melibatkan lebih dari satu pihak. Di sini yang pertama itu karena untuk transparansi. Dengan melibatkan lebih dari satu pihak dalam proses penerimaan dan pemeriksaan sarana dan prasarana, memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara terbuka dan dapat diverifikasi semua pihak yang terlibat. Ini mengurangi resiko kecurangan atau kesalahan yang disengaja. Jadi, untuk yang pertama itu transparansi, yang kedua akuntabilitas. Dengan melibatkan lebih dari satu pihak, setiap langkah dalam proses penerimaan dan pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting untuk audit internal dan eksternal serta memastikan bahwa semua prosedur telah diikuti dengan benar. Lalu yang ketiga, pembagian tanggung jawab. Di sini melibatkan lebih dari satu pihak membantu dalam pembagian tanggung jawab. Jika terjadi masalah di kemudian hari, tanggung jawab dapat dibagi dan ditelusuri dengan mudah. Lalu yang terakhir, verifikasi independen, di mana pihak lain yang terlibat dapat memberikan verifikasi independen terhadap kondisi dan spesifikasi barang yang diterima, memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau kecurangan. Di sini melibatkan lebih dari satu pihak dalam proses penerimaan dan pemeriksaan sarana dan prasarana sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keabsahan proses tersebut. Hal ini membantu dalam mengurangi resiko kecurangan, kesalahan, dan memastikan bahwa semua prosedur telah diikuti dengan benar. Jadi untuk soal nomor 5 ini, teman-teman mempelajari atau teman-teman bisa mengembangkan lagi ya tentang pentingnya melibatkan lebih dari satu pihak. Di sini ada transparansi, akuntabilitas, pembagian tanggung jawab, dan verifikasi independen. Jadi untuk soal nomor 5, teman-teman mempelajari tentang hal-hal seperti ini. Teman-teman bisa mengembangkan sendiri lagi atau mencari materi yang berhubungan tentang hal ini.